Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sosok biru bergoyang di depan Yunce dan gadis berpakaian biru muncul di hadapannya seolah-olah dia telah berteleportasi sambil masih memegangi wanita berpakaian putih di pelukannya. Guru baru saja berkata, mengatakan bahwa dia diselamatkan oleh seseorang. Apakah itu, benarkah kamu? Tidak, tentu saja tidak. Saya pembohong besar dan orang yang hina, tidak tahu malu, rendahan, bagaimana mungkin saya yang menyelamatkannya? Yunce membuang muka dengan marah. Aku sudah mengembalikan tuanmu kepadamu, apa yang masih kamu lakukan di sini, cepat pergi. Aku, gadis berpakaian biru itu panik saat itu dan segera berkata, aku tahu itu pasti kamu, karena hanya kamu yang menyentuh tuan tadi. Itu adalah kesalahpahaman, tolong, bisakah kamu menyelamatkan tuanku? Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda punya cara untuk menyelamatkannya. Yunce menatapnya dan dengan belak-belakan berkata, itu benar, aku punya cara untuk menyelamatkannya. Dan saya biasanya seorang pria dengan hati yang baik. Ketika tuanmu jatuh, saya tidak hanya menangkapnya, saya juga segera mengambil inisiatif untuk memperpanjang hidupnya dan mengusir racun ketika saya melihat kelainan pada auranya. Namun, kamu sebagai muridnya, aku akan membiarkan kenyataan bahwa kamu tidak berterima kasih padaku berlalu, tapi kamu langsung menyebutku orang yang hina, tidak tahu malu, rendahan, mengatakan aku menganiaya tuanmu, menyebutku pembohong besar, akan membunuhku, dan menangkap tuan senior murong untuk menggunakannya sebagai sandera. Sepertinya kamu benar-benar ingin tuanmu mati, jadi satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah mengembalikannya padamu. Jadi, kamu harus segera pergi. Saya berjanji kepada Anda, paling lama dalam 1/4 jam, dia akan kehilangan nyawanya. Bahkan dewa pun tidak bisa mengembalikannya. Anda sebaiknya membawa jenazahnya kembali ke tempat asal Anda. Wajah Yunce gelap seperti dasar pot. Setelah berbicara, dia berhenti memandangi gadis berpakaian biru itu dan berjalan mengelilinginya. Gadis berpakaian biru itu tertegun mendengar teriakan Yunce. Melihat Yunce hendak pergi lagi, dia segera menempatkan dirinya di hadapannya dan berkata dengan gugup, maaf, ini salahku. Seharusnya aku tidak membentakmu. Itu semua salahku. Saya tidak tahu bahwa Anda sedang menyelamatkan guru saat itu. Saya tidak tahu bahwa Anda sebenarnya sangat terampil. Langkah kaki Yunce terhenti, matanya sipit, apa yang baru saja kamu katakan, itu salahmu. Ini salahku, ini benar-benar salahku. Melihat Yunce berhenti, gadis berpakaian biru itu segera mengangguk seperti anak ayam mematuk nasi. Tolong bermurah hati dan selamatkan tuanku. Aku pasti akan membalas budimu. Jika kamu tahu kamu bersalah, Yunce memegangi tangannya di depan dada dan berkata perlahan, kalau begitu katakan padaku, apa kesalahanmu? Kekuatan mendalam gadis berpakaian biru itu memang sangat kuat tetapi karakternya ternyata polos, bagaimana dia bisa menjadi tandingan rubah tua seperti Yunce. Dipaksa dalam situasi ini, dia terdiam dan tidak berpikir untuk menggunakan kekerasan untuk mengancamnya. Dia hanya bisa berkata dengan patuh, aku seharusnya tidak membentakmu, tidak seharusnya salah paham, tidak seharusnya, itu semua salahku. Aku benar-benar tahu kesalahanku sekarang. Tolong, kamu harus menyelamatkan tuanku. Yunce dapat melihat bahwa dia merasa dianiaya, khawatir, dan takut, dan menyadari bahwa dia mungkin akan mulai menangis jika dia dipaksa untuk terus berbicara. Namun, dia terus memasang ekspresi dingin. Kalau begitu, apakah aku masih pembohong besar? Tidak. Gadis berpakaian biru itu segera menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah aku masih orang rendahan? Yunce bertanya dengan sangat marah. Gadis berpakaian biru itu ragu-ragu selama 2 tarikan napas dan menundukkan kepalanya.
Dia sedikit memerah saat suaranya melunak beberapa oktav. Tidak. Gadis kecil ini sangat kentara saat dia berbohong. Baiklah, karena kamu sudah mengakui kesalahanmu, aku akan memaafkanmu. Selamat tinggal. Ah! Gadis berpakaian biru itu tertegun di sana dan kemudian dia berteleportasi dengan tergesa-gesa untuk memblokir Yunce sekali lagi. Tunggu, aku sudah berusaha keras untuk mengakui kesalahanku dan kamu bilang kamu memaafkanku, jadi tuanku. Bagaimana dengan tuanmu? Yunce mengerutkan bibirnya. Kamu melakukan kesalahan jadi wajar saja jika kamu mengakui kesalahanmu dan meminta maaf. Kita baru saja mencapai usia sekarang, apa hubungannya ini dengan tuanmu? Kamu, gadis berpakaian biru itu marah, tidak sabar, dan bersalah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku sudah mengakui kesalahanku, kenapa kamu masih tidak mau menyelamatkan tuanku? Mengapa aku harus menyelamatkannya? Yunce bertanya balik. Tuanmu diracuni oleh racun yang sangat mengerikan. Dilihat dari seberapa banyak racun yang ada di dalam dirinya menyebar, bisa dipastikan dia sudah lama membawa racun tersebut. Butuh waktu yang sangat lama untuk memperpanjang hidupnya secara paksa melawan racun semacam ini. Harganya pasti sangat mahal. Anda harus memikirkan dan memahami betapa sulit dan mahalnya menyembuhkan racun semacam ini. Bibir gadis berpakaian biru itu terbuka sedikit. Dia bukan saudaraku, bukan temanku, dan tentu saja bukan istriku. Dia adalah seseorang yang belum pernah saya temui sebelumnya, yang tidak memiliki afiliasi dengan saya. Mengapa saya harus membayar harga sebesar itu untuk menyelamatkan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan saya? Kata Yunce dengan wajah datar. Gadis berpakaian biru itu tidak bisa berhenti tergagap. Ngomong-ngomong, aku benar-benar akan menyelamatkannya. Bagaimanapun, menyelamatkan nyawa lebih terpuji daripada membangun pagoda 7 lantai. Selain itu, menyelamatkan kecantikan bahkan lebih, sayang sekali aku diperlakukan sebagai seseorang yang mempunyai niat buruk oleh seorang pengintip yang membentakku dan bahkan ingin membunuhku. Kenapa aku masih harus menyelamatkannya? Yunce berbalik, berjalan mengelilinginya dengan langkah cepat, jangan ikuti aku lagi. Kalau tidak, aku akan mengusirmu. Kali ini, gadis berpakaian biru tidak menghentikan Yunce lagi. Dia berdiri diam di sana, memandangi wanita berpakaian putih berwajah pucat di pelukannya yang memiliki aura sangat lemah. Air mata yang dia coba tahan akhirnya mengalir deras saat dia terisak tak berdaya. Aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, itu aku menyebabkan tuan. Feng Shuir tidak dapat menahan air mata gadis itu. Dia segera naik, menarik Yunce dan berkata dengan lembut, Kakak Yun, berhentilah menakuti dia. Dia sudah tahu bahwa dia bersalah. Berbalik, dia menghibur gadis berpakaian biru, adik, jangan khawatir. Kakak Yun adalah orang yang sangat baik. Dia baru saja membuatmu takut. Jika kamu memohon padanya dengan serius, dia pasti akan bersedia menyelamatkan tuanmu. Gadis berpakaian biru itu mendongak. Hidungnya bergerak-gerak, tapi matanya kembali bersinar dengan warna harapan. Dia dengan hati-hati melangkah maju dengan kepala menunduk dan berkata dengan mata berkaca-kaca, tolong, bisakah kamu menyelamatkan tuanku? Itu salahku sebelumnya. Seharusnya aku tidak membentakmu, tidak seharusnya salah paham, tidak seharusnya menyandera kakak perempuan itu sekarang. Hutangku kepada tuanku sama besarnya dengan gunung. Jika guru sudah tidak hidup lagi, saya juga tidak ingin hidup lagi. Tolong, jika kamu bersedia menyelamatkan tuanku, aku akan melakukan apapun untukmu. Isak tangis memenuhi suara gadis itu dan setiap kata-kata permohonannya terdengar indah. Lupakan Feng Shuir, para gadis Frozen Cloud di sekitarnya juga tidak tahan. Bahkan Murong Qianshui, yang dia culik sebelumnya, menatap Yunce dengan mata memohon. Pikiran Yunce kacau, kekuatan gadis ini luar biasa kuatnya.
Meskipun dia telah melepaskan auranya selama sepersekian detik, auranya sudah pasti setara dengan Suan Yuan Wentian saat itu dan pastinya itu juga bukan kekuatan penuhnya. Jika dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dia setidaknya harus menjadi orang aneh yang telah hidup selama ribuan tahun. Tapi kalau dilihat dari penampilan dan temperamennya, dia sebenarnya terlihat seperti seorang gadis yang tidak ahli dalam hal-hal duniawi. Mungkinkah dia benar-benar seperti penampilannya, hanya seorang gadis remaja? Seorang pemuda, dapat melampaui kekuatan mendalam Suan Yuan Wentian. Bagaimana ini bisa terjadi? Yunce berbalik dan menatap gadis berpakaian biru dengan tatapan acuh tak acuh. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa selama aku menyelamatkan tuanmu, kamu akan melakukan apa saja. Gadis berpakaian biru itu jelas tidak menyadari betapa beratnya janji ini kepada Yunce dan segera menganggukkan kepalanya. Jika kamu bersedia menyelamatkan tuanku, aku akan membalasmu dengan baik. Kalau begitu bagus, Yunce mengangguk, racunnya telah menyebar ke seluruh tubuh tuanmu. Jika kita menyembuhkannya dengan paksa, itu hanya akan membunuhnya lebih cepat jadi kita hanya bisa melakukannya dengan lambat. Untuk menghilangkan racun sepenuhnya sekaligus mempertahankan hidupnya, dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Selama ini, kamu akan menemaniku di tempat tidur. Semua wanita di Frozen Cloud tanpa sadar terkesiap. Dan gadis berpakaian biru itu tertegun di tempatnya, menemanimu, di tempat tidur. Itu benar. Sederhananya, kamu akan melayaniku di siang hari dan tidur denganku di malam hari. Mata Yunce yang setengah menyipit menunjukkan nafsu membara. Bahkan jika gadis berpakaian biru itu lebih lugu, bahkan jika dia kurang berpengalaman dalam hal-hal duniawi, dia tetap harus tahu apa maksudnya, tidur denganku. Dia langsung memucat, tidak, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Apakah ada masalah? Yunce berkata tanpa mengubah ekspresinya, aku adalah orang yang tercela, tidak tahu malu, dan rendahan, jadi tentu saja aku harus mengajukan syarat yang hanya akan diajukan oleh orang yang tercela, tidak tahu malu, dan rendahan. Anda terus mengatakan bahwa hutang Anda kepada Tuan Anda sama beratnya dengan gunung dan Anda bersedia melakukan apapun untuk Tuan Anda. Saat ini, kamu hanya perlu menemaniku di tempat tidur selama sebulan untuk menyelamatkan tuanmu. Ini sungguh luar biasa tapi sepertinya Anda tidak bersedia lagi. Sepertinya nyawa dan keselamatan tuanmu di hatimu hanya bernilai sebesar itu. Tidak. Gadis berpakaian biru itu menggelengkan kepalanya. Dia menggigit bibirnya dengan keras dan air mata yang bermasalah mulai mengalir lagi. Aku, Kakak Hyun. Feng Shuir tidak tahan lagi. Dia dengan lembut menjepit tangan Yunce dan berkata dengan lembut, dia sudah menangis dan kamu masih mengganggunya. Siapa yang menyuruhnya menodai reputasi murni Master Asgardku? Kebencian Yunce belum hilang. Yang paling membuatnya marah bukanlah karena dia mengutuknya saat dia datang, juga bukan karena dia menculik Murong Qiansui. Sebaliknya, itu sebenarnya karena dia telah menceritakan fakta bahwa dia telah menganiaya Feng Hanyu di depan Murong Qiansui, Jun Lianqi, Mulanyi, Chu Yueli, dan murid-murid Frozen Cloud lainnya. Itu tidak bisa ditoleransi. Feng Shuier tertawa ringan dan menggoda, Kakak Hyun, apakah menurutmu Tuan Senior Murong dan yang lainnya tidak tahu tentang itu? Reputasi murni Anda sudah lama hilang. Tidak, menurutku itu tidak pernah ada sejak awal. Adik perempuan, jangan takut. Kakak Hyun bukanlah orang jahat. Dia hanya bercanda denganmu tadi. Feng Shuier menghibur gadis berpakaian biru itu. Baiklah, Yunce memasang wajah tak berdaya dan dia bahkan menatap Murong Qiansui dan yang lainnya dengan sedikit rasa bersalah sebelum akhirnya berkata dengan wajah datar, tidak perlu menemaniku di tempat tidur. Kamu hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan dengan serius dan aku akan segera menyelamatkan tuanmu. Gadis berpakaian biru itu mengangkat matanya yang berair dan berkata dengan luar biasa,
benarkah, benarkah? Huff, benar-benar tidak banyak orang sebaik aku di seluruh dunia. Yunce bersikap menyendiri, seolah-olah dia adalah penyelamat dunia, dan kemudian langsung bertanya, pertanyaan pertama, siapa namamu? Saya si Tulanlan, guru memberi saya nama Mu Xiaolan. Gadis berpakaian biru itu diam-diam menyeka air matanya dan menjawab dengan serius. Sepertinya dia takut Yunce tidak akan puas, jadi dia mengambil inisiatif dan menyebutkan nama aslinya dan nama yang diberikan tuannya kepadanya. Si Tulanlan, garis hitam menggantung di dahi Yunce. Kekuatan mendalam gadis kecil ini bahkan lebih menakutkan daripada milik Suanyuan Wentian, tetapi namanya sangat kekanak-kanakan. Suanyuan Wentian, si Tulanlan, hanya dengan mendengar nama-nama ini, yang pertama adalah bos besar dan yang terakhir sepertinya hanyalah seorang gadis kecil yang menjual bunga di pinggir jalan. Siapa yang percaya bahwa dia lebih kuat dari Suanyuan Wentian? Lebih penting lagi, nama yang diberikan tuannya bahkan lebih kekanak-kanakan. Itu persis seperti nama hewan peliharaan seorang anak yang belum disapih. Aku tidak berbohong, keduanya adalah namaku. Melihat otot-otot di wajah Yunce tiba-tiba mulai bergerak tanpa perintah, Mu Xiaolan mengira dia tidak mempercayainya. Aku tidak bilang aku tidak percaya padamu. Yunce menegakkan wajahnya dan terus bertanya, lalu berapa umurmu sekarang? 19. Jawaban Mu Xiaolan semuanya lembut dan malu-malu, seolah-olah dia masih trauma dengan gertakan Yunce. Meskipun dia masih trauma dengan gertakan Yunce. 19. Mata Yunce tiba-tiba melonjak. Feng Shue'er dan para wanita di Frozen Asgard sangat terkejut. Gadis kecil yang telah menjatuhkan Yunce hanya dengan satu telapak tangan, baru berusia 19 tahun. Yang berarti wanita berpakaian putih yang dia sebut tuan ini pasti jauh lebih kuat darinya. Dari mana datangnya pasangan guru dan murid yang mengerikan ini? Yunce menarik napas kecil dan terus bertanya, kalau begitu, kamu dan tuanmu, dari mana asal kalian berdua? Mu Xiaolan tampak sedikit panik saat dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar, ini, tanpa perintah tuanku, aku tidak bisa mengatakannya. Oh, Yunce mengangguk, berbalik, selamat tinggal. Tunggu, aku akan bicara. Mu Xiaolan berteriak panik. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan sangat pelan, tuanku dan aku berasal dari alam Snow Song. Alam Song salju. Para murid Frozen Asgard semuanya saling memandang, tak satu pun dari mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya. Feng Shue'er memandang Yunce dengan heran. Kakak Yun, pernahkah kamu mendengarnya? Yunce menggelengkan kepalanya. Jawaban Mu Xiaolan mengkonfirmasi dugaannya sebelumnya dan dia tiba-tiba mengerti. Kalian berdua benar-benar bukan dari dunia ini. Bukan dunia ini. Wajah Feng Shui dipenuhi dengan keterkejutan, mungkinkah mereka? Alam Song salju yang kamu bicarakan, apakah itu milik tempat yang disebut alam para dewa? Alis Yunce tanpa sadar terkunci saat dia bertanya dengan sangat bijaksana. Seorang gadis berusia 19 tahun yang energinya bahkan lebih kuat daripada Suanyuan Wentian yang sangat menakutkan, namun dia bahkan tidak memiliki pikiran yang penuh perhitungan. Bagaimana mungkin gadis kecil ini menjadi anggota planet ini? Hanya berdasarkan pada kekuatan mendalam Suanyuan Wentian, dia pasti telah melangkah ke jalan ilahi sehingga sangat mungkin bahwa gadis kecil ini adalah seseorang yang benar-benar telah melangkah ke jalan ilahi. Sangat mungkin juga bahwa alam Snow Song yang dia datangi adalah... Mu Xiaolan menatapnya dengan heran, kamu benar-benar tahu tentang alam dewa kita. Tanggapan ini tidak diragukan lagi merupakan pengakuan yang meyakinkan, dia memang berasal dari planet yang disebut alam para dewa. Kakak Yun, dia, Feng Shue'er berteriak kaget, lalu segera berjaga. Dia mengirimkan kata-kata selanjutnya kepada Yunce melalui transmisi suara. Dia sebenarnya berasal dari dunia yang sama dengan tuanmu. Dada Yunce jelas bergelombang.
Meski dia merasa ini masalahnya, hatinya masih belum bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia ingin bertemu Jasmine. Dia sangat ingin pergi ke alam para dewa dan mengetahui lebih banyak tentang alam dewa. Dan gadis di depannya, dia berasal dari dunia yang sama dengan Jasmine, dia mungkin bisa belajar banyak hal yang ingin dia ketahui darinya. Jika mereka bisa datang ke sini, pasti ada cara untuk kembali. Mungkin, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir. Hati Yun Che sedikit tenang sambil terus bertanya dengan wajah datar. Siapa nama tuanmu? Pada titik ini, gadis itu tidak bisa menyembunyikan apapun lagi dan hanya bisa terus menjawab dengan suara kecil. Nama mulia guru adalah Mu Bingyun. Mu Bingyun. Alis Yun Che berkedut, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Mu Bingyun. Dia sebenarnya memiliki nama yang sama dengan nenek moyang Frozen Cloud kita, kata Murong Qianshui tiba-tiba. Ini bisa dianggap sebagai semacam takdir, kata Mulanyi setelahnya. Kata-kata kedua gadis itu tiba-tiba mengingatkan Yun Che, benar, leluhur yang mendirikan Frozen Cloud Asgard 1000 tahun yang lalu juga disebut Mu Bingyun, ini suatu kebetulan. Nama mereka tidak sama. Mu Xiaolan menggelengkan kepalanya. Karena dia sudah dipaksa untuk mengatakan apa yang tidak boleh dia katakan, maka tidak ada gunanya menyimpan rahasia itu lagi dan itu bisa menjadi alasan bagi Yun Che untuk menyelamatkan tuannya. Tuanku adalah nenek moyang dari Frozen Cloud Asgard Mu. Itu adalah tuanku yang membangun Frozen Cloud Asgard 1000 tahun yang lalu. Para wanita Frozen Cloud sedikit terkejut. Murong Qianshui menjawab, Nona kecil, saya mengerti bahwa Anda ingin menyelamatkan tuan Anda tetapi Anda tidak bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Nenek moyang Asgard saya meninggal 1000 tahun yang lalu. Tidak seorang pun boleh menyinggung nama surgawinya. Saya tidak mengatakan omong kosong, melihat tidak ada satupun dari mereka yang mempercayainya. Mu Xiaolan panik, 1000 tahun yang lalu, guru telah dijebak oleh racun api oleh beberapa orang jahat. Saat berada di tengah bahaya, dia dengan paksa menggunakan batu dimensional untuk melarikan diri. Dia sudah berada di benua ini ketika dia bangun, tapi saat itu dia diracuni dengan racun yang parah dan dia kehilangan kekuatan dan ingatannya karena lukanya yang parah. Frozen Cloud Asgard dibangun selama proses master memulihkan ingatan dan kekuatannya. Setelah kekuatan dan ingatan guru pulih sepenuhnya, dia pergi. Dia tidak meninggal. Mustahil. Jun Lianqi menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak mungkin hal seperti ini terjadi. Apa yang kukatakan semuanya benar. Mu Xiaolan menjadi lebih cemas, alasan tuanku dan aku muncul di sini adalah karena Frozen Cloud Asgard masih ada dalam pikiran guru. Oh ya, aku mendengar guru mengatakan itu, saat itu dia pergi ke tempat yang dia beri nama, Frozen and Divine Hall, dan dia bahkan telah mengukir kanon penobatan Dewa Ice Phoenix di dinding Frozen and Divine Hall. Ah tidak, itu adalah seni dewa yang disebut seni dewa ujung beku. Dia menyerahkan posisinya kepada Nyonya Asgard kedua, bernama Kuai-in. Dia adalah bayi yang ditemukan guru di tepi Navitide Nation. Nama Kuai-in juga diberikan oleh guru. Juga, pada saat itu, guru memiliki batu 2 dimensi. Dia menggunakan salah satu untuk melakukan perjalanan kembali ke alam Snow Song dan meninggalkan yang lainnya di Frozen and Divine Hall dan membangun formasi dimensi yang mendalam untuk melarikan diri ketika Frozen Cloud Asgard berada dalam bahaya. Ah, Murong Qianshui, Mulanyi, Jun Lianqi, Chu Yueli, Feng Hanyu, dan Feng Hanshui semuanya tercengang di tempatnya. Yun Che yang membawa Frozen Cloud Celestial Soul dan mengetahui semua kenangan nenek moyang Frozen Cloud Asgard bahkan lebih terkejut lagi. Terutama dia baru saja mendengar dengan jelas 5 kata, kanon penobatan Dewa Phoenix S dari mulut Mu Xiaolan. Pada saat yang sama, sesuatu yang dikatakan Jasmine kepadanya sejak awal terlintas di benaknya dalam sekejap.
Seni ilahi ujung beku muncul secara tiba-tiba 1000 tahun yang lalu karena leluhur awan beku, Mu Bingyun. Sebelumnya tidak ada catatan sebelumnya tentang hal itu. Tidakkah kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang itu? Seni mendalam ini tidak sesederhana yang Anda yakini, dan jika Anda ingin mengolahnya, Anda memerlukan darah atau jiwa dari binatang dewa tertentu. Jika tidak, meskipun pemahaman Anda sangat baik dan Anda mampu memahaminya, Anda tidak akan pernah bisa melepaskan sedikit pun kekuatannya. Lebih baik jika kamu menyimpan kekuatanmu dan berhenti mencoba. Bahkan jika kamu memberi mereka 10.000 tahun lagi, mereka tetap tidak akan bisa mengembangkan seni ilahi ujung beku. Alasan Xia Qingyue dan Anda dapat mengolahnya adalah karena Xia Qingyue memiliki 9 tubuh yang sangat indah, sehingga dia dapat menembus batas-batas sebagian besar hukum alam. Sedangkan bagi Anda memiliki vena mendalam dewa jahat, sehingga Anda dapat mengabaikan tatanan alam dan hukum alam. Terlebih lagi, kamu juga memiliki tubuh jahat roh air. Bertahun-tahun yang lalu, kamu berhasil melewati 4 level Ode Dunia Phoenix secara paksa dan memahami level kelima dan keenam, jadi secara paksa mengolah seni ilahi ujung beku adalah yang terbaik, prestasi yang jauh lebih mudah sejauh ini. Namun, apakah itu kamu atau Xia Qingyue? Meskipun Frozen and Divine Art yang kalian berdua gunakan jauh melampaui seni mendalam berbasis es pada umumnya, itu hanyalah bayangan pucat dari Frozen and Divine Art yang sebenarnya, tapi kalau dipikir-pikir, Frozen and Divine Art yang sebenarnya adalah Divine Art primordial yang berada pada level yang sama dengan World Ode of the Phoenix. Selama era Dewa Purba, burung vermilion, Phoenix, dan gagak emas adalah 3 binatang dengan atribut api tertinggi. Elemen air juga memiliki 3 penguasa tertinggi dan itu adalah naga biru, Phoenix Es, dan Qilin Es. Es adalah bentuk air yang memiliki kekuatan paling besar, sehingga kekuatan Ice Phoenix dan Ice Qilin diatur oleh es. Hanya kekuatan naga biru yang diatur oleh air, jadi kekuatan esnya lebih rendah dibandingkan Ice Phoenix dan Ice Qilin. Selanjutnya, Frozen and Divine Art ini sebenarnya adalah seni dewa primordial yang diturunkan oleh Ice Phoenix. Aku bisa memastikan satu hal untukmu, dunia ini pasti tidak mengandung warisan Ice Phoenix. Kanon penobatan Dewa Phoenix Es. Ice Phoenix yang pernah disebutkan Jasmine. Dan mengatakan dengan pasti bahwa dunia ini pastinya tidak mengandung warisan dari Ice Phoenix. Mungkinkah? Apakah ada cara lain untuk membuktikannya? Yun Ce menurunkan alisnya dan bertanya. Dia sudah mulai mempercayai apa yang dikatakan Mu Xiaolan, karena gadis kecil ini sepertinya tidak tahu bagaimana berbohong sama sekali. Mu Xiaolan mencoba berpikir sebentar dan kemudian tiba-tiba mundur selangkah. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru redup. Roh es menari-nari dan di telapak tangan yang dia ulurkan, pohon giok biru es kecil yang halus tumbuh perlahan, cabang-cabangnya yang sedingin es dan dedaunan salju mengembang dengan indah. Ah! Seni ilahi akhir beku. Para wanita Frozen Cloud terkesiap. Yun Ce sedikit terkejut. Matanya terfokus pada cahaya biru di telapak tangan Mu Xiaolan seolah-olah dia tertarik oleh kekuatan tak terlihat dan dia tidak mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Di depan matanya, tidak diragukan lagi, Frozen and Divine Arts. Karena benda yang tumbuh di telapak tangan Mu Xiaolan adalah pohon ujung beku yang paling umum digunakan dalam seni ilahi ujung beku. Tapi, aura Frozen End yang dikeluarkan dari Mu Xiaolan sangat berbeda dengan aura Frozen End yang dia tahu. Dan pada Mu Xiaolan, apakah itu cahaya yang dalam, energi yang dalam, atau pohon ujung beku di telapak tangannya, semuanya tampak seolah-olah hidup, seolah-olah mereka memiliki jiwa yang mandiri sambil melepaskan hukum dingin yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Mungkinkah ini yang dibicarakan Jasmine saat itu, didorong oleh darah Ice Phoenix atau jiwa Ice Phoenix, Frozen and Divine Arts yang sebenarnya? Ini adalah seni ilahi ujung beku yang guru tinggalkan di sini sebelumnya.
Saat itu, ingatan guru belum sepenuhnya pulih. Meskipun dia ingat seni dewa, dia tidak dapat mengingat namanya. Frozen and Divine Arts adalah nama yang dia berikan untuk sementara, dan nama aslinya adalah Ice Phoenix God Investiture Cannon. Pada saat yang sama, Master juga telah melupakan kondisi khusus yang diperlukan untuk mengolah Ice Phoenix God Investiture Cannon. Orang normal tidak akan bisa mengolahnya. Ketika dia akhirnya ingat, dia menciptakan sendiri sebuah seni mendalam baru. Saya ingat itu disebut seni Frozen Cloud. Dan juga, Mu Xiaolan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bergegas dan mengusapkan tangannya ke tubuh wanita berpakaian putih itu. Pada saat itu, sebuah es kecil berbentuk berlian yang halus melayang dari tubuh wanita berpakaian putih dan melepaskan cahaya biru yang aneh dan indah di langit. Itu adalah jiwa langit awan beku. Para murid Frozen Cloud sekali lagi tersentak. Semua orang yang hadir sangat menyadari apa itu Frozen Cloud Celestial Soul. Karena ini adalah salah satu harta paling berharga dari Frozen Cloud Asgard, itu adalah bukti identitas Nyonya Asgard setiap generasi. Itu juga membawa semua seni Frozen Cloud Asgard dan kenangan para Nyonya Asgard sebelumnya. Dan pada generasi ini, Frozen Cloud Celestial Soul secara alami ada pada Yunce. Di benua langit yang mendalam, jiwa surgawi awan beku benar-benar unik. Ini sebenarnya tidak disebut Frozen Cloud Celestial Soul. Ini adalah Ice Phoenix Frost Crystal yang unik di Snow Song Realm. Meskipun berupa kristal es, ia tidak akan pernah meleleh dan dapat menyatu ke dalam tubuh seseorang. Itu adalah wadah jiwa yang sangat bagus. Semua ini harus membuktikan bahwa aku tidak berbohong, kan? Mu Xiaolan sedikit kesal. Saat dia berbicara, dia terus melihat ke arah wanita berpakaian putih di pelukannya, takut dia akan berada dalam kondisi kritis. Mungkinkah dia benar-benar leluhur awan beku? Para wanita di Frozen Cloud saling memandang dengan kaget. Ketika mereka pertama kali mendengar bahwa wanita berpakaian putih bermarga Mu adalah leluhur awan beku mereka yang diperkirakan telah meninggal 1000 tahun yang lalu, naluri mereka adalah untuk tidak mempercayainya. Tapi apa yang dikatakan Mu Xiaolan dan bukti yang dia teriakkan dengan panik seperti sambaran petir, memaksa mereka untuk tidak dapat mempercayainya lagi saat masih dalam keadaan shock. Jauh di lubuk hati mereka sudah mempercayainya. Tapi dengan apa yang mereka ketahui sebelumnya, mereka tidak bisa begitu saja menerima cerita fantasi semacam ini. Semua hal yang saya katakan, setiap kata adalah benar. Seni ilahi ujung beku dan jiwa surgawi awan beku yang disebutkan padamu, semua ini, tidak ada alasan bagi kalian semua untuk tidak mempercayaiku. Frozen Cloud Asgard dibangun oleh guru 1000 tahun yang lalu dan kalian semua adalah anggota Frozen Cloud Asgard, jadi tidak ada alasan untuk tidak menyelamatkannya. Kakak Hyun, Feng Shuir melihat ekspresi Yunce yang sangat rumit dan berseru dengan lembut. Kita akan membicarakan masalah apakah tuanmu adalah leluhur awan beku atau tidak ketika dia sudah bangun. Yunce membuka mulutnya dan berkata, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Yunce berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Semua kepanikan di wajah Mu Xiaolan berubah menjadi kegembiraan yang penuh harapan. Dia segera memegang erat wanita berpakaian putih itu dan dengan cepat mengikuti di belakang Yunce. Para wanita Frozen Cloud berdiri di tempat, wajah semua orang yang bersalju dipenuhi dengan keterkejutan dan kebodohan yang tak terselesaikan. Dia benar-benar nenek moyang Nyonya Asgard. Jun Lianqi berkata dengan kaget. Sepertinya, ini nyata, kata Chu Yueli lembut. Frozen and Divine Arts, Frozen Cloud Asgard, Frozen and Divine Hall, formasi teleportasi misterius, nama Mu Bingyun, nama dan identitas Nyonya Asgard kedua, semuanya benar-benar cocok tanpa satu penyimpangan pun. Dan berdasarkan penampilan Mu Xiaolan, mereka tidak dapat menemukan jejak kebohongannya.
Surga, bibir merah muda Feng Hanyu dan Feng Hanshui terbuka lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Yun Ce membawa Mu Xiaolan langsung ke Snow Chongealing Hall. Suasana yang jelas lebih sejuk dibandingkan tempat lain disertai aroma obat yang kental menyambut mereka. Letakkan dia di kasur es, perintah Yun Ce. Sebagai seseorang dari alam dewa, Mu Xiaolan tidak berani untuk tidak menaatinya meskipun dia diperintah oleh seseorang dari alam rendah. Dia segera melakukan apa yang diperintahkan dan dengan hati-hati meletakkan wanita berpakaian putih itu di atas kasur es di depan Yun Ce. Mata Yun Ce menyapu tubuh wanita berpakaian putih itu dan kemudian menatap Mu Xiaolan. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Segera pergi dan tutup pintu di belakang Anda. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan masuk. Ah! Mulut Mu Xiaolan terbuka lebar. Dia telah melihat kebiadaban Yun Ce dengan matanya sendiri sebelumnya. Bagaimana dia bisa menerima tuannya sendiri, berada di kamar sendirian bersamanya ketika dia tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Kenapa aku harus pergi? Saya bisa membantu dari samping. Nona kecil, tahukah kamu, ketika seorang dokter jenius menyelamatkan orang, tidak ada orang di dekatnya yang dapat mengalihkan perhatiannya. Jika terjadi kesalahan saat saya menyelamatkannya, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Apakah kamu yakin ingin tinggal? Kata-kata Yun Ce langsung membuat Mu Xiaolan ketakutan. Ini menyangkut kehidupan wanita berpakaian putih itu, jadi dia tidak berani berbicara lagi. Dia melangkah mundur perlahan dan berkata dengan lembut, kalau begitu aku akan pergi tetapi kamu harus menyelamatkan tuanku. Dia menjauh selangkah demi selangkah, setiap langkah dipenuhi dengan kekhawatiran yang luar biasa, dan akhirnya berjalan keluar dari Snow Chongealing Hall. Ketika pintu aula ditutup setengahnya, tiba-tiba pintu itu terbuka kembali. Dia menjulurkan kepala kecilnya dan berkata, aku memperingatkanmu, jangan melakukan apapun pada tuanku yang tidak seharusnya kamu lakukan. Setelah berbicara, dia segera menutup pintu aula dan melarikan diri. Menghadapi wanita berpakaian putih yang terbaring di atas kasur es, Yun Ce menarik napas kecil dan pikirannya dengan cepat menjadi tenang. Dengan penjelasan Mu Xiaolan dan apa yang dikatakan Jasmine sebelumnya, selain fakta bahwa mereka muncul di langit di atas Frozen Cloud Asgard, Yun Ce hampir yakin bahwa dia benar-benar Mu Bingyun yang mendirikan Frozen Cloud Asgard 1000 tahun yang lalu. Frozen Cloud dari Frozen Cloud Asgard berasal dari Bingyun dalam namanya. Dalam kenangan dan legenda tentang leluhur awan beku, mereka mengatakan dia telah berubah menjadi bulu ketika dia meninggal di aula surga ujung beku dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat mayatnya. Kenangan di Frozen Cloud Celestial Soul berisi semua penampakan Nyonya Asgard sebelumnya, kecuali leluhur Mu Bingyun. Kelainan ini dijawab dengan sempurna oleh kebenaran yang aneh. Yun Ce mengulurkan tangannya dan mulai dengan cepat mengedarkan kekuatan Dewa Kemarahan tetapi dia tidak segera melepaskan kekuatan pemurnian mutiara racun langit. Karena ada satu hal yang harus dia ekstra hati-hati. Wanita berpakaian putih di depannya, apakah dia Mu Bingyun atau bukan, pasti seseorang dari alam dewa. Dan di pesawat itu, pasti ada banyak catatan tentang mutiara racun langit. Hari ketika dia pertama kali bertemu Jasmine, yang belum pernah melihat mutiara racun langit sebelumnya, langsung mengenalinya. Racun pada wanita berpakaian putih itu terlalu dalam. Tidak hanya menyebar ke pembuluh darah kehidupan, pembuluh darah dalam, dan sumsum tulangnya, itu juga menyerang jiwanya, sama seperti Jasmine saat itu. Pemurnian hanya dapat dilakukan dengan cara yang sangat lambat. Tidak salah ketika dia memberitahu Mu Xiaolan bahwa itu akan memakan waktu 1 bulan. Menggunakan waktu sebulan penuh untuk menyembuhkan racun menggunakan mutiara racun langit untuk seseorang dari alam dewa dengan kekuatan mendalam yang tidak diketahui, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa mutiara racun langit akan dikenali. Dalam kondisinya,
Selain menggunakan mutiara racun langit, tidak ada cara lain untuk menyelamatkannya. Lupakan saja, aku akan memutuskannya nanti. Alasan mengapa dia mendirikan Frozen Cloud Asgard adalah untuk menyelamatkan gadis-gadis malang yang ditinggalkan. Dia seharusnya bukanlah seseorang yang tidak tahu berterima kasih. Juga, jika dia bisa membawanya ke alam para dewa untuk menemukan Jasmine, itu akan menjadi risiko yang sangat berharga. Di bawah sirkulasi energi pikirannya yang cepat, Yunce membalik telapak tangannya dan menutupinya di dada wanita berpakaian putih itu. Energi langit dan bumi yang kaya langsung mengalir ke dalam nadi kehidupannya saat cahaya pemurnian yang lemah berkedip-kedip di telapak tangannya.